Halo guys, saya Sidam Maulana. Dalam segmen Genius kali ini, kita akan membahas soal short drama dari negara Tiongkok yang sekarang pada booming tuh. Short drama dengan video vertikal kayak gitu. Nah, disebutnya itu namanya microdrama yang mencari keuntungan 100 triliun rupiah gitu ya. So, bagaimana recehnya kualitas mikrodrama Tiongkok kayak aktingnya, terus ceritanya, sama syutingnya, dan juga gimana itu bakal laku keras tuh di seluruh dunia. So, let's begin the video guys. Oke, sebelum gua bikin videonya, apa itu microdrama dari Tiongkok tersebut? Microdrama atau yang dikenal dengan nama Duanju atau show drama adalah jenis serial web atau televisi pendek yang berasal dari Tiongkok. Nah, microdrama itu biasanya waktunya 1 sampai 2 menit dalam satu episode. Dalam produksi komplit cuma 20 sampai 100 episode. Dan hasilnya udah jadi 1 sampai 2 jam terus produksinya cuma pakai smartphone. Biar short drama itu pakai biasa syuting secara vertikal dengan fragmented dan konsumsi bite size-nya dalam platform from Douyin alias TikTok versi ori ini bakal jadi membuat short drama itu alias microdrama itu bakal berplatform itu tuh yang cuma dibayar gitu ya. Dan semua judul diadaptasi ke film atraktif bergaya game mobile. Ini microdrama itu dalam 1 sampai 2 jam udah kayak menonton Choti Sardani 2 tahun lalu pas gua pulang magang. Terus saya tahu bahwa udah kayak menonton dua drama Turki macam Azasi Dalam Hati sama Jadi Sezara. Tapi bisa sukses dalam popularitas secara global dan juga mendunia gitu ya soal microdrama di Tiongkok kayak gini. Nah, menurut media partners Asia dalam microdrama ekonomi di tahun 2005, pendapatan industri mikrodrama dari Tiongkok memiliki pendapatan 9,4 miliar USD. Dan ini menjadikannya industri yang paling mengembangnya yang paling pesat nih. Nah, pada tanggal tahun 2021 itu cuma 500 juta USD, tapi 4 tahun kemudian ini 18 kali lipat dengan penghasilan mikrodrama yang sekarang. Ini bikin Tiongkok ini jadi negara yang punya pasar mikrodrama terbesar di dunia dan lebih jauh dari negara-negara lain industri yang sama. Nih kalau bayangin, kalau di Jepang gitu yang mikrodramanya itu cuma 267 juta US dollar. Kalau Korea Selatan cuma dapat 109 juta US dollar dengan mikrodramanya. Nah, kalau dibandingin dengan mikrodrama di luar negeri macam Amerika Serikat sama negara-negara Eropa, tapi mikrodrama Tiongkok itu jadi menguasai pasar. Nah, mulai 2030 industri tersebut bisa menghasilkan 16 miliar USD. Memang gila banget sih. Mikrodrama di tahun 2030 bisa dapat uang 16 miliar USD buat beli jili kore yang dengan harga 12.500 USD itu per unitnya jadi 100 juta, 28 ribu unit tahunnya. Ini bisa jadi bestseller kalau di negeri asalnya soal mikrodrama gitu. Nah, banyak ahli sekaligus pengamat menyebut konten mikrodrama Tiongkok itu dianggap brainless sama absurd alias nontonnya nggak dibutuhin kinerja otak. Nah, karena absurdnya mikrodrama itu dibayar mahal rela demi nonton episode selanjutnya. Nah, menurut Shema Shah, Wakil Presiden Riset dan Analisis di Sensor Tower, mikrodrama Tiongkok bisa populer karena memanfaatkan perilaku sikap manusia yang mengutamakan kepuasan instan. Ini formatnya ini dibikin demikian rupa, ngasih dopamin ras pada penontonnya lewat alur kayak game mobile gitu, di mana protagonisnya itu menghadapi serangkaian tantangan dalam waktu yang singkat. Terus alur ceritanya itu diubah karena urutan konflik terus muncul dan latar itu ganti, tapi antagonisnya selalu muncul di layar dan membuat terburu-buru buat episode selanjutnya buat mengalahkan antagonisnya. Ini udah kayak mau main GTA, missionnya udah kayak episode dalam satu misi. Game itu buat ngalahin musuh buat di final mission dan episode terakhir gitu buat ngalahin antagonisnya. Kalau microdrama dalam 10 episode awal itu gratis. Kalau udah episode selanjutnya cuma satu episode berikutnya itu cuma dapat 1 sampai 2 yuan.
Nah, tapi kalau full series-nya itu cuma 90 sampai 180 uang. Nah, ini buat 180 juta itu bakalan melayang kalau beli episode microdrama dalam satu kayak gini. Nah, menurut Tang Yonghua, Profesor Department of Chinese Language and Literature di East Normal University, meskipun ceritanya nggak jelas dan adegannya juga template dan endingnya biasa saja, orang malah rela membayar cuma memuaskan keinginan mereka untuk melihat protagonis yang membahas dendam cuma melihat antagonis yang menderita. Jadi, ini industri itu bisa memanfaatkan psikologis dan perilaku manusia yang bisa membentuk hubungan miliaran. Menurut Los Angeles Times, hampir 60% penonton berbayar mikodrama di Tiongkok itu dari luar negeri berasal dari Amerika Serikat. Nah, meskipun industri yang tersebar di dunia, tapi mayoritas penontonnya itu dari Tiongkok yang berasal dari United States of America. Ini memang tahu sih, ini negara yang punya tarif gede ke Cina, malah mau saya nonton mikodrama gitu ya. Ini agak aneh banget gitu ya, agak absolut komedi gitu. Nah, gak cuma kasih kemudahan dan kepuasan penonton, tapi industri ini juga menguntungkan dari masyarakat dari Tiongkok. Karena masyarakat semua orang, sekarang kita syuting bikin film dan series versi mereka sendiri. Dengan budget seadanya dan kemampuan akting yang sesungguhnya. Nah, menurut Lim Yuming, salah satu produser mikodrama di Beijing, banyak masyarakat Tiongkok yang beralih pekerjaan jadi aktor, sutradara, atau bahkan kru member mikodrama yang punya PH pengalaman yang sama. Nah, dalam satu bulan itu bisa memproduksi 500 episode. Dan ada juga pindah profesi jadi model iklan, jadi aktor mikodrama yang dibilang gajinya itu lebih kecil dibandingkan waktu jadi model. Itu bisa menciptakan hobi dan cita-cita mereka sebagai aktor atau aktris gitu. Well, meskipun produksinya drama Tiongkok gak profesional atau gak drama biasa, banyak orang yang mewujudkan impian mereka. Nah, menurut Variety, meskipun pendapatannya banyak, tapi keuntungan mereka itu malah kecil. Nah, 80%-nya bayar dari platformnya dan promosi sosmed terus. Dan terus 10%-nya dibagi dengan produksi dan juga 10%-nya itu buat kru yang buat mikodrama dan juga castingnya gitu ya dalam Tiongkok tersebut. Ini miris banget kalau menguntungkan cuma rumah produksinya, tapi kalau kru membernya itu cuma keuntungannya yang sedikit. Itu bayangin tuh, mirisnya mikodrama Tiongkok kayak gini. So itulah mikodrama Tiongkok yang membuat cuan banget dan membuat platform video kayak gini. Ini saya kayak mau nonton drama Skandinavia yang dipendekin terus vertikal. So, terima kasih sudah menonton. So, don't forget like, subscribe, and share to your family and friends. Saya Siswan Melana, and see you in the next video, guys.